Nandar malam ini dia cair, teman. Ya, Nandar itu sebenarnya dia bangga sekali dia berdebat dengan saya itu dia bangga, teman. Karena apa? Saya yang mengalahkan gurundanya. Jadi dia bilang, wah, saya yang maju lawan RK sekarang. Sebenarnya memang harus patut acungi jempol. Ya, Nandar ini berani pasang badan, teman. Ya, ya meskipun udah babak belur sama Jeki Sembiring, babak belur sama Joseph. Tapi memang nekat, teman, dia nekat, nekat sekali dia. Ya, nah teman-teman ya pada malam hari ini teman-teman ya kita akan membahas tentang Al-Amin, teman-teman ya. Memang tema ini kita sudah bahas 4 tahun lalu ya, 4 tahun lalu ya, 3 tahun lalu ya dengan Sinandar ini ya. Tapi memang karena kemarin saya berdiskusi dengan Sinandar, dia menyinggung soal Wahyu 3 ayat 14. It's okay, kita jabanin biar kita jelaskan secara rinci, teman-teman ya, secara lebih detail dan secara lebih jelas ya. Framingan Sinandar ini sampai sejauh mana ya? Sampai sejauh mana framingan Sinandar ini? Nah, teman-teman ya, pada kesempatan hari ini saya terlebih dahulu menjelaskan tentang amin, teman-teman ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman ya, artinya kabulkanlah, terimalah ya. Jadi kalau kita berdoa kita selalu bilang amin, amin. Itu artinya kabulkan ya. Nah, amin ini juga kalau dilihat dari serapan dalam bahasa Arab itu artinya sungguh benar. Sungguh benar. Nah, sehingga teman-teman, di dalam Yeremia pasal 11 ayat yang kelima, ya, saya bacakan untuk teman-teman ya. Sehingga aku dapat menepati sumpah kepada nenek moyangmu, begitulah hendaknya. Amin. Ya, dalam bahasa Inggris dia menggunakan so be it, O Lord. Ya, tapi saya yakin Nandar tidak mengerti bahasa Inggris. Jadi nanti memang agak sedikit kurang nyambung nanti, teman. Karena yang di hadapan saya ini bahasa Inggrisnya agak lemah. Ya, agak susah. Ya. Nah, jadi amen itu di so be it, O Lord yang menggunakan. Jadi memang betul pasti ya, sungguh benar ya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-30. Ya. Aku telah memilih jalan kebenaran. Jadi amin ini diterjemahkan sungguh benar, tetapi amin ini diterjemahkan juga sebagai kebenaran. Ya, telah menempatkan hukum-hukummu ya di hadapanku. Siapakah jalan kebenaran ini? Ya, menjadi pertanyaan. Jadi memilih jalan kebenaran. Ya, jadi di dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata derek emunah. Derek emunah. Ya, itu kata dasarnya bisa menjadi amen juga. Ya. Ya, derek emunah artinya jalan kebenaran. Ya, artinya sebuah kepastian, ketegasan, ya. Itu artinya amin, teman-teman, ya. Jadi menjadi pertanyaan sekarang, siapakah yang sang amin ini? Yesus atau Muhammad? Nandar, kita fokus dulu dengan ini, Nandar ya. Fokus dulu dengan definisi ya, Nandar ya. Kamu sepakat atau tidak? Ya, jangan bengong kok kayak orang on kayak gitu. Kamu sepakat atau tidak, Nandar? Definisi dari amin ini adalah kebenaran, kepastian. Nah, kamu harus sepakat dulu ini. Tapi kalau kamu tidak sepakat, kamu tunjukkan datamu. Kamu tunjukkan etimologi dari kata amin itu apa. Sehingga memang Nabi Muhammad dikatakan al-amin. Nah, itu bagaimana? Latar belakangnya seperti apa? Saya iris dulu pelempah, main dulu halus-halus ya, Nandar ya. Ya, untuk teman-teman ya, jangan report si Nandar. Begitu pula teman-teman Islam jangan nge-report saya. Di sini diskusi santai. Ya. Di sini diskusi santai. Jadi jangan main report-report ya. Teman-teman Kristen saya himbau jangan report si Nandar, dan teman-teman Islam juga jangan report. Jangan report saya ya. Biar kita diskusinya enak. Soalnya saya nggak ada akun lagi nih. Ya, akun saya cuma ini nih, ya. Jadi Nandar, ya, kita luruskan dulu Nandar. Ya, definisi dari amin itu apa? Ya. Saya nggak mau panjang kali lebar, ya. Saya ingin tahu jawabanmu, definisi dari amin itu apa? Ya, hati-hati Nandar, masuk jebakan Batman saya. Saya pintar ngejebak loh Nandar. Jeder kon, kalah debat, kalah PK.
Nandar, spender kamu udah habis duitnya ya? Udah, nggak usah kemana-mana lo kalau ngomong. Nggak ada isi kok. Spender kamu udah habis duitnya. Iya, wes, iyain aja iya. Terus kenapa? Yang penting menang debat. Kalau saya malu banget loh Nandar, kalau PK kayak gitu. Malu sekali. Malu sekali saya Nandar. Oke. Gas Nandar, pencet, terima. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mute RK, di mute. Aku juga tadi di mute. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi Jeki Sembiring bahas tentang ketuhanan bubuk, karena tidak ada yang berlatih kepada Yesus dan gak ada yang menyuruh umat Kristen menyembah Yesus. Jeki Sembiring bilang gak ada tertulis dalam Alkitab kalau Yesus adalah Allah. Tidak ada. Dia adalah manusia. Terima kasih Jeki Sembiring. Joseph juga sampai bubuk, ya. Ternyata Yesus berdosa mencuri keledai tapi tidak dikembalikan. Sekarang si RK kemudian membahas tentang Nabi Muhammad, Yesus atau Nabi Muhammad yang tertulis dalam Alkitab. Cuma opening statement-nya ini kemana-mana gitu loh. Nah RK, kamu itu harus bisa membedakan nih, aku kasih tahu. Jadi yang kamu katakan emunah itu bahasa Ibraninya bagaimana? Pakai khamat atau pakai patah? Karena kalau huruf ini I-nya satu, ya, alifnya satu, itu aman artinya kalau amin itu. Kalau A-nya pendek, ya, I-nya 2 harokat, itu jujur artinya. Inilah yang dimaksud al-amin dalam kitab Wahyu, yang artinya adalah orang yang jujur atau orang yang terpercaya. Ya, kemudian amin yang alifnya di sini 2 harokat, ini jadi 2 harokat, artinya kabulkanlah. Nah, itulah kalau dalam bahasa Arab, ya. Langsung dia Google dulu. Baik, teman-teman. Beda RK, bahasa Arabnya apa ini? Nabi Muhammad bukan di sini. Nabi Muhammad itu al-amin, ya kan? Bukan amin, bukan. Bukan amin, bukan. Kalau amin itu meminta perlindungan, ya kan? Teman-teman, kita lihat nih. Lu sekarang membahas dengan gue terkait dengan amin. Teman-teman, orang Kristen ini maju kena, mundur kena. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ternyata Yesus itu adalah ciptaan Allah. Jadi orang Kristen itu maju kena, mundur kena. Kalau mengakui al-amin di sini adalah Nabi Muhammad, maka mereka harus mengakui Nabi Muhammad. Ya. Tapi kalau mereka mengakui al-amin di sini adalah Yesus, maka Yesus adalah ciptaan Allah. Saya baca di dalam bahasa Yunaninya. Kaito angelo tes ecclesias laodikion grapson tadelegai ho amen ho martus ho pistos kai alitinos he arketes ketisios toteo jederkon. Ternyata sekarang saya minta secara historis, di manakah Yesus dibilang amin oleh muridnya, di mana? Coba. Kalau Nabi Muhammad disebut al-amin, bukan hanya kawan, tetapi lawan. Orang-orang kafir Quraisy menyebut Nabi Muhammad sebagai al-amin. Sekarang saya minta kepada Anda, nih RK, kalau Yesus disebut gila, itu ada ayatnya. Yesus disebut tidak waras, ada ayatnya. Saya tunjukkan ya. Sedangkan Yesus disebut al-amin di mana? Ya. Di mana ketika Yesus hidup dia disebut al-amin di mana? Atau disebut amin di mana? Kalau Yesus itu hanya disebut sebagai orang tidak waras, ada ayatnya. Saya nggak menghujat ya. Ini ada ayat Alkitabnya nih. Bahkan yang menyebut Yesus adalah majnun, ya, yang menyebut Yesus itu gila, mohon maaf, itu kaum keluarganya. Nih. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Dia ini mengacu kepada Yesus. Sebab kata mereka di sini siapa kaum keluarganya? Ia tidak waras lagi. Jadi kalau Yesus disebut mesuga, dalam bahasa Ibrani itu mesuga, disebut gila, itu ada oleh kaum keluarganya. Sekarang saya minta, di mana kaum keluarga Yesus, di mana 12 murid Yesus disebut sebagai al-amin? Jadi kitab Wahyu ini hanya klaim semata. Makanya saya bilang, orang Kristen maju kena, mundur kena, menyebut Yesus al-amin, maka dia adalah ciptaan Allah.
Kalau dia mengakui secara historis Al-Amin itu hanya Nabi Muhammad, mereka harus mengakui kalau Nabi Muhammad adalah Nabi. Saya tidak perlu framing begini, saya tidak perlu framing begitu, karena penonton juga cerdas. Tunjukkan secara historis ada kaum keluarga Yesus yang mengatakan Yesus adalah Amin. Sebagaimana klaim dari kitab Wahyu. Kalau Yesus gila atau Mesuga dalam bahasa Ibraninya itu ada. Mr. X, makasih ya. Mr. X tadi ini banget. Makasih Mr. X. Aduh, sehat selalu ya. Kalah debat kau RK, nggak apa-apa, gua kalah PK. Lah, langsung jawabannya beda-beda teman. Lihat nih, pasti jawabannya kemana-mana. Ntar RK ya, aku ambil buku dulu ya. Sabar RK. Gua ambil buku dulu, ya, biar nggak menyita waktu sebentar. Ambil dulu bukumu. Mr. X, udah habis duitmu Mr. X. Kalau level masih berapa? 22 kan Mr. X? Awas, besok terakhir gak makan Mr. X. Oke. Silakan RK. Pencet Nandar, pencet. Oke. Dengar baik-baik kau Nandar ya. Poin pertama ya, saya akan menjawab ya tentang emonim ya Nandar ya. Nih. Ini data yang saya tunjukkan tadi Mazmur 119. Perhatikan sini Nandar. Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-30 ya, dia bilang derek emunah. Ya kan? Nah, ini bicara tentang derek emunah, itu artinya of truth. Nandar kagak ngerti bahasa Inggris. Jadi agak susah. Nah, ini menggunakan apa nih Nandar? Alep, mem, ya. Lalu di sini ada apa? Kita ambil kata dasarnya, nun, ya kan? Amen, emunah, ya kan? Emunah. Ya, jadi ini amen artinya sebuah kebenaran, ya. Ya, sebuah kebenaran ya. Itu artinya kebenaran. Nah, kemudian Nandar, poin berikutnya Nandar, ya. Kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah Al-Amin ya Nandar ya. Kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Saya sungguh malu ya Nandar. Kalau Nabi Muhammad ini adalah kebenaran ya, sebuah kesetiaan ya, sebuah kepastian. Saya jawab dulu. Jikalau Yesus itu gila, mana-mana ada orang gila bisa buat mujizat. Logika aja Nandar. Tidak ada orang gila yang bisa berjalan di atas air. Tidak ada orang gila yang bisa membangkitkan orang mati. Tetapi Nandar, perhatikan ini, jangan malu-malu Nandar. Ya, kamu sudah tahu kan di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-6, di mana Muhammad dikatakan sebagai apa? Orang gila, tuduhan kepada orang-orang Quraisy kan? Nah, kamu perhatikan ini Nandar. Kamu perhatikan, adakah seorang Amin, sang Amin? Ya, lihatin Nandar. Beliau tidak melihat Jibril beberapa lama. Beliau pun sangat sedih. Sesekali beliau berangkat ke atas bukit Sabir dan kali lainnya ke Gua Hiro. Sampai-sampai ingin apa nih Nandar? Gak usah saya ngomong ya, kamu bisa baca dulu Nandar. Siapa yang ingin ini Nandar? Apa nih Nandar? Nandar, jangan tertunduk lesu lah Nandar. Siapa yang naik ke atas bukit Sabir ini lalu ingin apa nih Nandar? Hah? Dengan melemparkan diri dari atas bukit. Wow, kok sang Amin seperti itu ya Nandar? Ya, saya bingung ya, kau menuduh Yesus adalah Yesus gila. Ya, tapi tuduhan itu tidak benar. Kenapa? Karena tidak mungkin orang gila ya bisa membangkitkan orang mati. Tetapi Nandar, kok bisa Nandar naik ke atas bukit untuk apa nih? Beliau pun sangat sedih. Wah, dia naik ke atas bukit Sabir sedih sekali, 3 kali loh Nandar. Ini 3 kali. Waduh, Nandar, masakah sang kebenaran ingin melakukan itu? Anjay loh. Bisa ya, sang kebenaran melakukan itu gitu kan, naik ke atas. Ya, apakah wajar gitu? Makanya apakah wajar dan pantas sehingga Al-Hijr ayat 6 orang-orang Quraisy menuduh dia sebagai gila?
Iya, orang-orang Quraisy menuduh dia sebagai gila. Karena tingkah laku yang dia lakukan ini, ya, naik ke atas bukit, tiba-tiba ingin apa? Melemparkan diri dari atas. Sekarang kamu menuduh bahwa Yesus itu gila? Coba saya tanya kamu, Nandar. Orang gila mana yang bisa membangkitkan orang mati? Satu aja orang gila yang bisa bangkitkan orang mati. Jawab ya pertanyaan saya. Kemudian Nandar, pertanyaan kedua saya untuk kamu, Nandar. Ya, simpel, Nandar. Yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad itu siapa, Nandar? Tolong jawab dulu ya. Jangan kabur, Nandar. Nandar jangan sampai tertunduk lusuh begitulah, Nandar. Sampai kamu lesu kayak gitu, agak fokus loh Nandar ini. Nandar, kamu jawab pertanyaan saya ya. Orang gila mana yang bisa membangkitkan orang mati? Satu aja, Nandar ya. Kedua Nandar, yang memberikan gelar Al-Amin itu siapa, Nandar? Ya, kepada Nabi Muhammad. Pada usia berapa? Jawab pertanyaan saya, Nandar. Jawab jederkon kalau debat kalau PK. Malu. Oke. Kebanyakan cincong si RK nih. Jangan marah, Nandar, kita debat. Iya, iya. Nandar, jangan marah ya. Iya, iya, iya. Ya, silakan Nandar. Silakan. Teman-teman, yang menuduh Yesus gila itu bukan saya. Kalau di dalam Al-Hijr ayat ke-6, yang menuduh gila itu kan orang-orang kafir. Wajarlah orang-orang kafir menuduh gila. Yang menuduh Yesus gila itu bukan orang kafir, bukan orang-orang Yahudi. Keluarganya Yesus menuduh kalau Yesus adalah gila. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan lagi ayatnya ya. Yang menyebut Yesus gila itu bukan saya bilang ya. Yang menyebut Yesus gila itu adalah orang kaum keluarganya, Bunda Maria sendiri, Joseph, Bunda Maria, Yakobus ya. Ini loh, masa ayat segede begini kau nggak paham? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, Mr. X, makasih. Aduh, nggak. Ya, datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ceder kon. Si RK sudah berbohong. Dalam kitab Wahyu pasal ketiga nomor ke-14, nih RK saya punya loh. Saya punya Alkitab yang dipakai oleh orang Israel nih. Lu bisa baca apa enggak? Ya, lu kemarin salah bacanya. Habrit Hadasah. Saya buka di dalam kitab Wahyu. RK, bukan emunah di situ. Nih, saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Langsung ke mana ya tadi? Oke, sebentar. Lemal akal itu ya sekitar. Oke. Oh, nih, RK lihat di sini nih. Koh amar ha amen, bukan emunah. Dari mana kata emunah? Ini di dalam ini ya, di dalam Brit Hadasah, yaitu kitabnya orang Kristen dalam bahasa Ibrani yang dipakai di Israel. Coba, di mana kata emunah di dalam Wahyu 3:14 dalam bahasa Ibrani? Sedangkan di dalam bahasa Ibraninya, di dalam Perjanjian Baru kitab Wahyu, apa di sini? Koh amar ha 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 amen ha ed ha ha neman. Jeder kon. Apa di sini RK? Ha amen, bukan emunah. Ditanya Perjanjian Baru, larinya ke kitab Mazmur. Saya nggak nanya kitab Mazmur. Yang saya tanya, kalau Yesus dituduh gila oleh ibunya, oleh Yakobus, oleh Yosef, itu ada ayatnya. Yang saya minta, di mana Yesus dipanggil amin oleh kaum keluarganya? Saya tanya. Kalau Nabi Muhammad, baik oleh kawannya, baik oleh keluarganya, baik oleh orang-orang kafir, diakui sebagai Al-Amin. Di mana hadisnya? Saya tunjukkan sirah nabawinya langsung. Nih RK. Kalau saya mah ada datanya langsung. Nih RK lihat nih, ya. Nah, lihat teman-teman. Aduh, Mr. X berkah selalu. Aduh, aku jadi nggak enak nih Mr. X dari tadi. Nih,
paling agung sifat bijaknya, paling jujur, ya kan? Bicaranya paling lembut, wataknya paling suci jiwanya, paling dermawan dalam kebajikan, paling baik dalam beramal, paling menepati janji serta paling amanah, sehingga beliau dijuluki oleh mereka ya sebagai Al-Amin Jederkon. Ini di dalam mana? Di dalam Imam Al-Bukhari. Ini di mana? Di dalam Sirah Nabawi halaman 79. Ini Sirah Nabawi nih teman-teman ya. Di dalam Sirah Nabawi, Nabi Muhammad itu sangat jelas dikatakan sebagai orang yang paling jujur, orang yang paling baik, orang yang paling suci. Makanya disebut sebagai Al-Amin Jederkon. Ini baru data. Kau bertanya kepada saya, di mana Nabi Muhammad disebut Al-Amin? Ada bukunya, ada datanya. Sekarang saya tanya, di dalam Habrit Hadasah mana Yesus dibilang sebagai Ha-Amen, bukan Emunah? Ditanya, di mana kaum keluarga Yesus menyebut Yesus sebagai Ha-Amen, malah ke kitab Mazmur. Saya nggak nanya Daud. Makanya Kristen itu harus bisa baca Ibrani. Ini loh RK, ini apa RK? Ini apa RK? Lu baca nggak ini apa? Ini berlinya di Israel. Saya dari orang Kristen. Apa ini dibacanya? Habrit Hadasah, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Apa di sini nggak ada Haderek Emunah di situ? Apa? Lu bisa baca nggak? Coba lu baca. Ya. Apa di sini? Di sini bacanya apa RK? Nih saya bacakan. Koko 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 amar ha amen. Mr. X, makasih. Aduh. Coba di mana? Di dalam kitab Wahyu ada Ha-Amen kalau bukan Nabi Muhammad. Di mana Yesus disebut Al-Amen oleh kaum keluarganya? Udah Gobok. menang PK itu Nandar, udah menang PK tuh. Ya, kalah PK, kalah debat kau dari tadi menghina saya terus. Mr. X, makasih, berkah selalu. Mr. Oke, X sudah pencet. menolong saya, dihina terus sama RK, akhirnya menang debat, menang PK. Pencet. Pencet. Nah, saya ada datanya, kon. Tunjukkan datamu. Jadi habis ini saya yakin spendernya Nandar itu nggak makan besok. Pemaksaan sekali nge-give si Nandar itu. Ya, saya yakin habis besok ini spendernya Nandar gini. Oh, kok aing nge-give dia? Iya. Oh, sia. Habis. Bahas debat, jangan bahas koin. Dengar baik-baik Nandar. Mr. X, makasih. Nandar jangan potong, diam kamu. Ya, jadi gini Nandar ya, dengar baik-baik. Pertanyaan saya, siapa benar atau tidak kalau Abu Umayyah bin Mughirah lah yang memberikan gelar Al-Amin kepada kepada Muhammad? Betul atau tidak? Coba kau jawab dulu Nandar. Jawab dulu. Tidak berani jawab dia. Ini waktumu, nanti Jadi, waktuku. Nandar, habis ini kamu jawab, benar atau tidak kalau Abu Umayyah bin Mughirah lah yang memberikan gelar Al-Amin itu? Ya, kamu jawab dulu. Kemudian, Nandar, saya tadi bertanya kamu tidak jawab. Saya tanya apa? Di manakah orang gila, satu saja orang gila yang bisa bangkitkan orang mati? Dari tadi kan kamu nggak jawab itu, Nandar. Ya, karena tidak ada orang gila yang bisa bangkitkan orang mati, nggak ada. Ya, itu nggak ada Nandar. Makanya saya tanya Nandar, nabimu Nandar, ya, nabimu naik ke atas puncak gunung itu untuk apa? Lalu tiba-tiba ingin terjun Nandar, terjun bebas. Ngerti kan Nandar? Ya, pertanyaan saya dicatat pertanyaan saya Nandar, dicatat. Benar atau tidak Abu Umayyah bin Mughirah lah yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad? Tolong jawab. Padahal pertanyaan saya ini simple loh, sederhana banget loh. Saya nggak mau banyak teori yang mana-mana. Simple Nandar pertanyaan saya. Kemudian Nandar, perhatikan baik-baik Nandar ya. Ini kitab Amsal nih, pasal 20 ayat yang ke-6, ya. Di sini dia menggunakan apa? Ya, emunim. Ya, nanti saya akan tunjukkan data habis ini bahwa Yesus adalah Amin. Ya, habis ini saya tunjukkan bahwa Yesus adalah Amin ya.
Di sini emunim, Nandar. Ya. Ini kalau kita lihat, Nandar, kepastian itu hanya datang dari Allah. Ya, makanya kalau orang berdoa selalu bilang amin, karena memang emunim atau kepastian itu datang dari Allah. Sekarang, ketika Nandar mengatakan nabinya itu adalah amin, berarti secara tidak langsung Nandar ini mau mengatakan bahwa nabinya itu adalah Allah. Nandar, secara nggak langsung kamu bilang nabi kamu itu Allah. Karena memang emunim atau amin itu hanya datang, kepastian itu hanya datang dari Allah. Ya kan? Yang mengabulkan permintaan-permintaan. Kalau kau bilang nabi kamu adalah amin, berarti kau bilang nabi kamu itu adalah Allah. Oh pantas, mungkin benar kata si Edis. Ya, mereka menuhankan nabi mereka. Betul kata si Edis, karena apa? Betul, mereka jederkan. Ya, ketika Nandar mengatakan bahwa Muhammad itu adalah amin, berarti secara tidak langsung Nandar mengatakan Muhammad adalah Allah. Sekarang logika berikutnya, Nandar. Kau dengar baik-baik. Ketika saya tanya, siapakah yang memberikan gelar Al-Amin kepada Muhammad? Abu Umayyah bin Mughirah kan? Pada usia berapa? Usia 35 tahun kan? Betul atau tidak? 35 tahun kan? Ketika Nabi Muhammad diberi gelar sebelum kenabian berarti. Benar gak? Sebelum kenabian di usia 40, usia 35 Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin. Ya kan? Yang memberikan gelar Al-Amin ini kan Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah ini, Nandar, ya, Abu Umayyah bin Mughirah ini pagan-pagan Quraisy. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Abu Umayyah bin Mughirah mengallahkan si Nabi Muhammad pada usia 35 tahun? Lain ditanya, lain dijawab, kalah PK, kalah debat. Duh, si RK ini sama aja sama si Joseph, gak ada ilmu. Jawab dulu, jangan takut. Udah. Gak ada data. Ya. Takut. Udah terima waktu aku. Pucat dia. Loh kok pucat? Gue dari tadi diam. Aduh si RK ini ya. Diam RK waktu saya. RK yang saya tanya, di manakah ada kaum keluarga Yesus, 12 murid Yesus selama Yesus hidup, ada yang memanggil Yesus sebagai Al-Amin? Di mana? Kalau Nabi Muhammad di awal sudah saya sampaikan, Nabi Muhammad itu disebut Al-Amin bukan hanya oleh kawan, oleh lawan. Itu namanya kredibilitas, diakui. Diakui orang jujur oleh orang kafir maupun oleh orang yang beriman. Sekarang Kristen mencoplok Al-Amin dalam kitab Wahyu. Saya tanya, 33 tahun Yesus hidup, pernahkah ada kaum keluarganya dan muridnya di dalam keempat gospel menyebut Yesus sebagai Amin di mana? Ini loh ayatnya. Kalau Yesus dibilang gila, itu ada ayatnya. Markus 3:21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata keluarganya, Bunda Maria, Santo Yosef, Yakobus, ya, Maria istri Klopas, itu menyebut Yesus gila. Itu kaum keluarganya, bukan orang kafir loh. Orang keluarganya menyebut Yesus gila, itu ada ayatnya. Nah, kamu lari kemana lagi? Malah lari ke kitab Amsal. Sejak kapan Yesus hidup di zaman Amsal? Sejak kapan Yesus hidup di zaman Daud? Ya, nih kalau gua nih ya, gua bacakan dalam bahasa Ibraninya. Bukan emunah, bukan derek emunah. Makanya kau belajar pamer duit, pamer gift, tapi gak dipergunakan untuk membeli buku. Kalau saya mau beli buku nih, tanya Koh Dondi. Saya beli buku ini melalui Koh Dondi di Amazon, teman-teman nih. Kau baca dalam bahasa Ibraninya, saya bacakan ya. Omer lakilot pel malhake haludekia. Ketub koh amar ha-amen, bukan emunah. Saya tanya kepada Anda sekarang, di mana Yesus dipanggil sebagai ha-amen oleh keluarganya?
Haen haneman pehamiresit briat. Ternyata di dalam kitab Perjanjian Baru, Wahyu, dalam Brit Hadasah, Yesus itu adalah apa? Resit briat, yaitu makhluk yang diciptakan. Kalau kau mengakui ini adalah Al-Amin, adalah Yesus. Ini ciptaan ternyata. Nah, kamu masih gini loh RK. Gua menunjukkan data. Ini data saya beli dari Amerika ini. Harganya 2 juta. Ya, saya kumpulkan dari koin. Makasih teman-teman yang sudah kirim koin. Kalau teman-teman kirim koin, itu saya belikan data. Ini data dari Amazon. Harganya aja 2 juta rupiah. Saya kumpulin uangnya dari Gip. Ya, di situ bukan emunah, derek emunah. Mr. X, makasih, berkah selalu. Lu masih bertanya tentang Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad itu diakui sebagai Al-Amin oleh kawan maupun oleh lawan. Ini hadisnya, hadis Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata bla 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 bla. Saya ke entry poinnya. Apa di situ? Ya, beliau merupakan orang yang paling utama dari sisi muru'ah. Muru'ah itu apa? Muru'ah itu adalah, mana nih? Muru'ah itu penjaga kesucian dan kehormatan diri. Paling baik akhlaknya, paling jujur bicaranya, paling lembut wataknya, paling suci jiwanya, paling dermawan, dalam kebajikan paling baik dan paling beramal, paling apa nih? Paling menepati janji, saling amanah, sehingga beliau dijuluki oleh mereka. Yang menjuluki bukan Buru'ah. Ini apa? Dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin, jeder. Jadi yang menjuluki Nabi Muhammad Al-Amin oleh kafir maupun oleh orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad kredibilitasnya sebagai orang suci, orang jujur, orang yang menepati janji, bukan hanya diakui oleh kawan, tetapi diakui juga oleh orang-orang kafir. Sekarang saya tanya, Yesus diakui sebagai Al-Amin, di manakah keluarganya 12 murid Yesus dan 70 orang yang diutus oleh Yesus dalam Lukas 10 ayat 1 menyebut Yesus sebagai Al-Amin ketika Yesus hidup di tengah-tengah mereka? Kenapa sih harus berbohong? Jawab. Di manakah 12 murid Yesus, orang tuanya, kemudian 70 orang yang diutus yang menyebut Yesus sebagai Al-Amin? Bukan. Kalah debat, kalah PK. Makanya jangan menghina terus. Kalah debat kan. Saya yakin si Mr. X itu besok gak makan. Jangan menghina kau. Pencet Nandar. Ya, dengar baik-baik. Nah, dengar ya, Nandar ya, dengar kawan. Nandar sudah mengakui teman-teman, kalau yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad itu pada usia 30 tahun adalah orang kafir. Ya, itu Nandar udah mengakui. Nandar tadi kan sudah ngaku, ya, bahwa yang memberikan gelar Al-Amin pada Nabi Muhammad pada usia 30 tahun adalah orang kafir. Ya, begitu bangganya si Endang Sunandar ini ketika dia begitu bangganya dia ketika nabinya itu mendapatkan gelar dari orang kafir. Orang-orang pagan-pagan Quraisy, teman. Bobok seeta. Ya, inilah teman-teman ke BOT-OLN-nya mereka ini, teman-teman. Ya, inilah teman-teman. Betul-betul ke BOT-OLN yang nyata. Ya. Jadi memang begitu, teman. Dia sudah mengakui. Sekarang logikanya gini, Nandar. Saya kasih nalar logika kepada kamu, Nandar, ya. Ketika orang kafir itulah yang memberikan gelar Al-Amin kepada Muhammad, pada saat itu berhala belum dihancurkan. Betul? Betul atau tidak? Berhala belum dihancurkan. Berarti pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin ya berdasarkan dan di sekelilingnya itu ada 360 berhala? Anjay.
Jadi Nandar ya mengatakan nabinya mendapatkan gelar Al-Amin dari siapa? Dari orang-orang kafir Bro Quraisy. Duta, makasih Bro Duta. Jangan bisik, mulai ketakutan dia, mulai kejang dia. Mulai kejang-kejang, jeder kon. Makasih Pak Uji. Ya. Jangan gitu Nandar, mute dong. Kamu mulai ketakutan ini Nandar. Ya, ini kelihatan. Ini orang nggak fair teman ya. Ini orang nggak fair. Tadi saya sudah bilang, ketika kau mengatakan Yesus Nano, itu makasih. mulai ketakutan teman-teman, mulai ketakutan. Ini tipikal orang yang penakut. Lihat si Endang ini teman ya. Tadi saya sudah bilang teman ya, kalau Yesus itu ya, sekarang gini Nandar, saya kasih tunjuk datanya yang kau pakai tadi. Ya, ini kan yang data kau bawakan tadi. Lalu Yesus bilang apa? Bagaimana bisa iblis dapat mengusir iblis? Bagaimana bisa? Kalau suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Ini Yesus sudah menjawab. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kan nggak mungkin. Tetapi Nandar, jelas-jelas Nandar, ya, kalau nabimu naik ke atas puncak, lalu dituduhlah orang-orang saat itu bahwa nabimu gila. Muncullah Al-Hijr ayat 6. Benar kan? Ya kan? Lalu ada hadis yang mengatakan nabimu itu mau di apa? Diruqyah kan? Nabimu diruqyah Nanda. Kenapa sampai dengan nabimu itu diruqyah? Gara-gara kena penyakit ain. Jelas Nandar. Ya jelas itu Nandar. Sekarang gini Nandar, saya tanya kau, simpel aja ya. Kau bilang Yesus itu gila kan? Ya kan? Ya. Ya sekarang gini, tunjukkan satu aja data orang gila yang bisa membangkitkan orang mati. Tidak ada orang gila yang bisa membangkitkan orang mati, tidak. Ya, saya tidak tahu. Makanya nabimu dikatakan gila kecuali nabimu bisa membuktikan keajaiban sama seperti Yesus. Nah, berarti nggak mungkin nabimu dikatakan gila. Masalahnya sampai sekarang nabimu tidak bisa membangkitkan siapapun. Saya tanya, Yesus yang kau katakan gila bisa berjalan di atas air. Nabimu dituduh gila dalam Al-Hijr ayat 6. Bagaimana kau membuktikan kalau nabimu nggak gila? Buktikan dengan nabimu bisa membangkitkan orang mati. Sampai sekarang dia aja kagak bangkit-bangkit, Nandar. Lain ditanya, lain dijawab. RK. Jawab, Udah Nandar. kita sampai jam berapa nih? Gua nggak ada guna dan manfaatnya debat. Lu ditanya apa? Bukan takut, lu kalah PK, kalah debat. Takut. Iya, lu lari-lari kemana-mana. Kabur, mau kabur. Nih, oke, terima waktuku. Jangan Mau berisik. kabur. Kok mau kabur? Lu kalah Jangan PK, kabur. kalah debat. Terima. Udah diam. Lah tadi kan lu bawa-bawa ya, Derek Emuna. Ketika saya buka di dalam perjanjian baru, langsung saya order dari Amerika. Ini dari Kohdondi. Maksudnya saya pesannya lewat Kohdondi. Brit Hadasah di Amazon, harganya 2 juta ini RK. Namanya Brit Hadasah. Nih, saya memang pakai data. Kamu tahu nggak Brit Hadasah itu apa? Brit Hadasah itu perjanjian baru. Nih tulisannya. Habrit Hadasah, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani yang dipakai oleh orang Israel. Nah, di sini dikatakan, saya bacakan dalam bahasa Ibraninya, ya. Omer lakilot fe malah kehalud kea ketob ko amar ha amen. Yang kita bahas di sini adalah ha amen. Ini loh, ha amen. Ini RK, lu mau tahu nggak? Ini kalau itu sinonim dalam bahasa Arabnya itu yang ini RK. Ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu yang ini RK. Ya, yang ini nih, itu bacaannya. Sabar teman-teman ya. Aduh, kok nggak bisa digedein. Nah, ha amen yang ada di sini,
Kalau dalam bahasa Arabnya yang ini nih, amin ya. Ininya A, ini patah nih, amin, jujur artinya. Nah, sekarang saya tanya kan, Yesus itu tidak pernah disebut oleh muridnya, oleh orang tuanya, kaum keluarganya disebut sebagai Al-Amin. Makanya saya tanya, RK, di manakah kaum keluarga Yesus menyebut Yesus sebagai Amin? Di manakah 12 murid Yesus dengan 70 orang yang diutus oleh Yesus di dalam Lukas 10 ayat 1? Di manakah salah seorang di antara mereka menyebut Yesus sebagai Amin? Kalau Yesus dipanggil guru, ada. Yesus dipanggil nabi, ada. Yesus dipanggil hamba Allah, ada. Di manakah Yesus dipanggil sebagai Al-Amin? Saya tanya. Ada juga Yesus dipanggil gila oleh kaum keluarganya. Itu bukan saya. Yesus dibilang gila itu bukan oleh saya, RK, sekali lagi ya. Yesus dibilang gila itu bukan oleh saya, oleh kaum keluarganya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Mr. X, makasih. Aduh, Mr. X. Si RK kalah debat, kalah PK. Si RK dengan jujur, Nandar, Nabi Muhammad diakui sebagai Al-Amin sebelum Nabi Muhammad menerima risalah. Itulah kebenaran Islam. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi, beliau diyakini, dipercayai sebagai Al-Amin bukan hanya satu orang. Hadisnya tadi sudah saya tunjukkan. Nabi Muhammad disebut Al-Amin oleh kaum kafir dan oleh orang Islam itu sendiri. Nabi Muhammad disebut orang yang jujur, Nabi Muhammad disebut orang amanah, itu orang-orang kafir. Justru ini penegasan bahwa tidak ada politik di sini, tidak ada subjektif di sini, tapi objektif. Orang kafir saja mengakui kalau Nabi Muhammad itu jujur. Di mana hadisnya? Saya tunjukkan ini. Saya tunjukkan lagi nih, teman-teman. Ya. Pertanyaan saya nggak bakal saya ganti. Di mana kaum keluarga Yesus, di mana murid-murid Yesus di dalam 4 Injil menyebut Yesus sebagai Amen? Di mana? Kalau Nabi Muhammad disebut Amen, ini ada ayatnya, ada hadisnya. Imam Bukhari meriwayatkan bla 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 bla. Ya, beliau merupakan orang yang paling utama di dalam sisi muru'ah, menjaga kesucian dan kehormatan diri, paling baik akhlaknya. Ya, paling agung dalam bertetangga, paling agung sifat bijaknya, paling jujur, ya, bicaranya paling lembut wataknya, paling suci jiwanya, yang paling dermawan, menepati janji, serta paling amanah, sehingga beliau dijuluki oleh siapa? Orang Yahudi di mana? Itu yang saya pertanyakan. Kalau kan ada pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nabi Muhammad awal mulanya pohonnya baik, dijuluki sebagai Al-Amin. Sekarang saya ulangi, di manakah kaum keluarga Yesus menyebut Yesus sebagai Amin? Di mana? 12 murid Yesus, 70 orang. Di mana menyebut Yesus sebagai Amin? Kalau nggak ada, kita hentikan saja diskusinya. Udah kalah debat, kalah PK. Takut. Lo kenapa takut? Gua nanya sampai berulang kali nggak dijawab-jawab, nggak pakai data. Sabar. Tenang, tenang. Pakai data Jangan dong. nangis. Jangan nangis. Kalah debat, kalah PK juga kau. Pencet. Jangan nangis, Nanda. Kok nangis? Gua dari tadi menang. Diam. Nabi Muhammad dikatakan paling jujur, makanya dia itu mendapatkan gelar sebagai Al-Amin. Ya kan? Dikatakan paling jujur, tetapi siapakah yang mengajarkan boleh berbohong dalam 3 hal? Ya, ini teman, dikatakan paling jujur. Nabi yang paling jujur makanya dikatakan Al-Amin. Tetapi Nabi yang dikatakan paling jujur mengajarkan boleh berbohong dalam 3 hal. Ini. Jadi omongan mereka ini nggak bisa dipegang, Anda. Karena apa? Mereka diajarkan boleh berbohong dalam 3 hal. Dengar baik-baik teman ya, dengar baik-baik ya. Katakan Nabi yang paling jujur, boleh berbohong 3 hal.
nabi yang amanah. Sekarang gini Nandar, kalau Nabi Muhammad mendapatkan gelar amin, ya, amin ini bolehkah menikahi anak kecil? Ini Nandar, implementasi saja Nandar, ya, langsung implementasi, ya, dikatakan paling amin, ya Nandar. Tetapi ini pertanyaan, bukan menghujat Nandar, ini pertanyaan, ya, ini pertanyaan, ya. Tetapi kenapa bekas atau mantan mantunya sendiri dia nikahi? Ini makanya saya jadi tertahan ingin masuk Islam, jadi tidak masih batal, nggak jadi saya masuk Islam. Kemudian kau bertanya tentang Yesus adalah amin itu sendiri ya Nandar ya. Kita tadi sudah sepakat dan kau menyepakati amin itu artinya sungguh benar ya. Makanya teman-teman perhatikan baik-baik. Ketika Yesus Kristus mengatakan sesungguhnya, amin itu kan artinya sesungguhnya. Kepastian. Ya, sungguh benar ya. Jadi kalau kau bilang Bang RK di mana Yesus? Yesus sendiri mengatakan dia adalah amin. Ya, makanya kita perhatikan nih Nandar. Ini di dalam Matius pasal 11 ayat 11. Yesus selalu mengatakan dalam Injil sesungguhnya. Artinya apa? Amin. Lalu Yesus juga bilang apa? Yohanes 3 ayat 3. Sesungguhnya amin. Setiap perkataan Yesus itu selalu bilang apa? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Lukas 23 ayat 43. Mazmur 41. Itu semuanya Nandar. Ketika Yesus mengatakan sesungguhnya berarti benar adanya. Lah ini, kalau Nabi Muhammad adalah benar adanya, sampai sekarang Nandar, belum ada yang bisa buktikan kalau bulan itu terbelah. Kagak ada. Jadi bagaimana omongan dari amin ini benar nyatanya? Nandar, jangan lemas kau Nandar. Nandar, saya sudah jawab lagi Nandar ya. Lalu kita lihat nih Wahyu 3 ayat 14. Nandar, di sini kau bilang saksi yang setia ya, yaitu adalah amin Nandar. Kau perhatikan ini menggunakan kata arke kan dalam bahasa Yunani. Arke itu bukan berbicara tentang pada mulanya saja, tetapi arke ini lihat Anda bisa bahasa Inggris toh? Maaf, saya lupa Nandar gak bisa bahasa Inggris. Di sini bilang apa? Kekuasaan. Ya, jadi bukan berbicara bahwa Yesus adalah amin itu adalah ciptaan, tetapi berbicara tentang kekuasaan sejak semula dalam bahasa Ibrani menggunakan kata reshit. Ya, di situ berbicara bahwa Yesus sudah ada sejak semula. Permulaan dari segala sesuatu, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3. Jelas. Jadi Wahyu 3 ayat 14 berhubungan dengan Kejadian 1 ayat 1 dan juga Yohanes pasal 1 ayat 2. Jelas. Haleluya. Batal saya mualaf teman. Nandar, kau belum jawab pertanyaan saya yang tadi, Nandar. Ya, Abu Umayyah bin Mughirah, seorang kafir Quraisy yang memberikan gelar Al-Amin kepada nabimu. Kafir Quraisy itu di sekitarnya itu kan masih ada banjir bandang saat itu. Lalu Nabi Muhammad mendapatkan gelar saat itu. Persoalannya adalah satu, jangan potong. Persoalannya adalah satu Nandar. Kok bisa di seputaran 360 berhala nabimu mendapatkan gelar Al-Amin? Aduh, kalah debat, kalah PK. Nih aku tanya nih teman-teman, saudara LK ya. Teman-teman, karena tidak berimbang, sabar dulu. Teman-teman, kita lanjutkan atau tidak nih? Habis lu ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Takut. Teman-teman, lanjut atau tidak nih? Mau kabur. Loh kok kabur gua sulit menghadapi lu. Lu goblok banget soalnya. Gak sulit banget memahami kegoblokan RK. Baik, kita lanjut. Nanda sudah mengakui dia. Ya sulit memang sulit menghadapi RK, goblok banget soalnya. Coba diterima. RK, nenek moyang Yesus aja menikahi Ribka. Saya tunjukkan ayatnya. Pada usia 3 tahun nih. Lu baca. Ya, nih gua bacakan. Lu ditanya apa, larinya ke pernikahan nih. Ya, lu bisa bahasa Inggris enggak? Coba dibaca. Ya,
Thus Ishak was then 37 years old. Pada saat Ribka lahir, Ishak itu pada usia 37 tahun. At that period Ribka was born. Pada saat 37 tahun Ribka lahir. And he waited until she was fit for marriage 3 years and then married her. Ternyata Ishak menikahi ya Ribka pada saat Ribka usia 3 tahun. Mr. Ek, makasih buat teman-teman. Masya Allah Mr. Ek. Gak apa-apa Mr. Ek, gak usah gip lagi, gak apa-apa. Karena lawan kita botolnya minta ampun. Ya, lu masih aja bertanya. Nondor yang memberi al-amin, kan sudah saya bilang. Teman-teman, kalau kita mengakui sebagai amin, kita mengakui sebagai orang jujur atas diri kita sendiri, itu namanya NVD. Aku yang hebat, aku yang jujur, itu namanya NVD. Nabi Muhammad diakui sebagai orang yang jujur, orang yang amanah. Bukan hanya satu orang, Mughirah itu. Tetapi semua orang kafir Quraisy mengakui kalau Nabi Muhammad al-amin. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad mengumpulkan semuanya itu, kemudian berkata, wahai kaumku, seandainya di bukit gunung Uhud, di bukit gunung ini ada tentara berkuda yang akan menyerangmu, apakah kau percaya? Kata orang-orang kafir, aku tidak pernah melihatmu berdusta, kata orang-orang kafir. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Barulah mereka marah. Itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad dituduh gila oleh orang-orang kafir karena mendakwahkan kebenaran. Ini hadisnya RK. Ini hadisnya yang menyebut Nabi Muhammad al-amin itu bukan hanya satu orang. Aduh. Nah, ini saya ulangi lagi nih. Paling jujur, ya. Paling dermawan dalam kebijakan, paling baik dalam beramal, paling menepati janji, serta paling amanah sehingga beliau dijuluki oleh mereka sebagai al-amin, bukan oleh satu orang. Ya, kamu sudah berbohong RK. Saya tunjukkan kebohonganmu yang kedua. Ya, kebenaran itu nih RK saya tunjukkan di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Ini RK aku tunjukkan. Ya. Aku tunjukkan nih. Ini apa ini tuh bukan al-amin RK. Coba mana kita lihat nih. Mr. Ek, makasih. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran itu dalam bahasa Ibraninya, Amar lo ye ochua. Berkatalah Yesua, ani, haderek, jalan, PH, emet. Itu emet, kalau kebenaran itu. Yang saya tanya, bukan emet. Yang saya tanya, di mana kaum keluarga Yesus menyatakan bahwa Yesus itu sebagai amin, di mana? Jangan tertawa, kalah PK, kalah debat kau. Di mana? Di mana 70 orang yang diutus oleh Yesus, Lukas 10 nomor 1 dan 12 murid menyebut Yesus sebagai amin, di mana? Kalau Yesus disebut nabi ada. Nih aku tunjukkan. Aku mah pakai data. Matius 21 ayat ke-11. Ya. Nih. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Ada ayatnya. Sekarang saya tanya, saya ulangi ya. Kalau nggak ada kita akhiri aja lah. Lu nggak ada, udah kalah debat, kalah PK. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Di manakah Yesus disebut amin oleh kaum keluarganya? Maria, Santo Yosef, Maria istri Klofas, 12 murid Yesus. Di mana Yesus disebut amin? Ternyata secara historis, orang yang pernah dan disebut al-amin itu hanya Nabi Muhammad. Jangan dibuka mute-mu, masih ada waktuku. Jangan nangis kau. Di mana Yesus disebut al-amin di dalam perjanjian baru selama Yesus hidup? Coba jawab. Pasti ngalor ngidul lagi teman-teman. Kalau ngalor ngidul lagi kita akhiri ya, kita sudahi ya, percuma, nggak ada jawaban, kalah debat, kalah PK lagi. Takut. Spendermu aja sudah miskin tuh. Spendermu masa yang ngasih RK cuma 1.500? Nandar. Miskin.
Jangan sampai saya yang tembak sendiri, Nanda. Mau nembak sendiri. Jangan sampai saya yang Iya. tembak sendiri. Saking kamu nggak ada yang ngegip sampai menembak sendiri, ya udah tembak aja sendiri. Saking nggak ada yang ngegip mau nembak sendiri. Saya takutnya Mr. X-mu itu nggak sanggup ya lawan saya kalau tembak sendiri. Beneran, nggak sanggup dia. Nah, buktikan aja, buktikan. Coba lu Masalahnya kirim. ini akun live saya, Buktikan. Nah, teman-teman pasti lain ditanya lain dijawab. Jangan takut, kabur kon. Takut kabur kon si Nandar. Ya, Nandar ini udah mulai kabur teman, mulai kabur. Ya, mulai kabur. Dia udah gini. Itu ketakutan si Nandar. Nandar, ya, saya sudah bilang tadi Nandar, sampai detik ini kamu belum jawab pertanyaan saya. Sampai detik ini Nandar, pertanyaan saya tidak kau singgung. Kenapa nabimu naik ke atas bukit nih? Ya, kamu belum nyinggung sampai sekarang. Berapa kali dia naik ke atas bukit untuk apa nih Nandar? Baca. Matamu lihat jelas gak Nandar? Ini apa? 3 kali Nandar, nabimu naik ke atas gunung namanya Bukit Sabir. Gak bisa baca Nandar. Saya cekik kau Nandar. Ulang Nandar. Nandar, bacalah. Bacalah Nandar, bacalah. Bilang, aku tidak dapat membaca. Bilang. Dia naik ke atas Bukit Sabir untuk apa Nandar? Ya, bacalah. Kayak gini, seperti ini, apakah bisa jadi suri tauladan? Bacalah Nandar. Nandar, jangan termenung. Bacalah Nandar. Gak mau baca dia teman. Gak mau baca si Nandar. Sampai jam segini sudah berapa kali PK, Nandar memang tidak mau menyentuh jawaban itu. Karena apa? Tidak ada satu nabi ya selain daripada nabinya yang naik ke atas bukit untuk apa? Untuk apa? Untuk terjun. Siapa? Nabi Musa tidak pernah mau terjun. Abraham tidak mau terjun. Nandar, di depan saya ini Nandar, ada satu buku. Ini buku pelepasan. Kamu perlu butuh bantuan nggak Nandar? Ya, kalau kamu perlu bantuan, saya bisa bacakan buat kamu. Pelepasan dari roh-roh jahat. Ya, jelas di situ Nandar. Kamu butuh bantuan saya enggak? Kalau kamu butuh bantuan saya, tinggal RK, saya butuh nih pelepasan roh-roh jahat. Soalnya di dalam hidung saya juga masih ada setan. Iya Nandar. Jelas tuh Nandar tuh. Sekarang Nandar, data yang tadi kau belum nyinggung. Kemudian sekarang pertanyaan saya juga kau belum singgung sedikit pun. Saya bilang apa? Tunjukkan satu saja orang. Kau menuduh Yesus gila kan? Tunjukkan saja satu orang gila yang bisa membangkitkan orang mati. Kalau ada Nandar, ya kalau ada hari ini juga Nandar, saya kau syahadatkan. Hari ini juga kau syahadatkan. Kau jangan helikopter. Lagi. Anjay dulu satu kali. Gitu jelas. Kayaknya lagi make sih RK ini, lagi make kayaknya. Nandar, stop lah Nandar. Slow dulu Nandar. Gak usah kau potong-potong. Udah ketakutan kau Nandar.
Make apa? Gak ada yang make di sini, Nanda. Nah, jadi tolong dulu, sentuh dulu jawaban saya itu. Tunjukkan satu orang gila yang membangkitkan orang mati. Nabi Musa aja nggak pernah bangkitkan orang mati loh, Nanda. Bukan membangkitkan orang mati, Nandar. Ya, Nabi mau naik ke atas bukit, gunung. Jawab itu, Nandar. Kau jawab dulu pertanyaan saya, Nandar. Baru saya sentuh jawaban pertanyaan kamu. Bahkan saya sudah jawab pertanyaan. Yesus sendiri yang ngomong sesungguhnya. Dia adalah amin itu. Nah, Wahyu 3 ayat 14 waktu habis, sudah, waktu tolong habis, jawab, waktu jawab, habis, waktu habis, Jawab. waktu habis, waktu habis. Jawab. Kalah PK, kalah debat, teman-teman. Oke, ya, aku tunjukkan nih. Si RK ini lagi make kayaknya, teman-teman. Ngaco ngomongnya. Mana ada gua make. Iya, teman-teman terima ya. Terima RK. Gas. Teman-teman, kalau Nabi Muhammad sebelum beliau diutus sebagai nabi, diakui oleh kawan sebagai Al-Amin, diakui oleh orang-orang kafir sebagai Al-Amin. Tetapi Yesus itu diakui sebagai orang gila oleh kaum keluarganya. Di mana ini ayatnya? Aku dari tadi nanya nggak dijawab-jawab si RK ya. Di mana 12 murid Yesus, di mana keluarga Yesus menyebut Yesus sebagai Amin. Kalau orang menyebut Yesus Nabi ada. Kalau orang menyebut Yesus Rabi ada. Di mana orang yang menyebut Yesus Al-Amin di mana? Kalau Nabi Muhammad diakui loh oleh orang-orang kafir. Mr. X, aduh berkas selalu Mr. X. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Mudah-mudahan Mr. X masuk Besok surga Mr. Firdaus. X gak makan Ini tuh waktu besok ya. saya. Ini waktu saya. Jangan makan, Anda. Ini waktu saya kok. Iya udah, jawab. Ya ini saya, ya lu diam. Gua aja tadi diamin. Nah teman-teman, kalau Yesus itu nggak waras atau gila, itu keluarganya sendiri yang bilang, bukan aku loh ya. Kau tadi memframing aku. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang dengan hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini kaum keluarganya Yesus menganggap Yesus gila. Sekarang di mana Nabi Muhammad disebut gila oleh kaum keluarganya? Nggak ada. Dan kamu itu RK fatal banget teman-teman ya. Yesus itu ternyata dibangkitkan oleh Onkelos. Ini tanggapan orang Yahudi di dalam Gitin 57a. Kita buka teman-teman ya. Nih. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan siapa? Membangkitkan Yesus orang Nazaret. Ternyata yang membangkitkan Yesus dari orang Nazaret itu ternyata adalah Onkelos dari kubur melalui ilmu hitam. Jeder kan. Ya, bukan hanya itu teman-teman ya. Jadi ceritanya nih kalau kita baca cerita ini, jadi Onkelos itu pergi ke kubur Yesus. Nih. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan orang Nazaret dari kubur melalui ilmu hitam nih. Ini data dari Yahudi ya, Gitin 57a. Sekarang ternyata Yesus dihukum oleh Onkelos ketika dia dibangkitkan. Dihukum dengan apa? Dibakar di dalam kotoran yang mendidih. Nih. Ya, Yesus ini nih teman-teman ya. Mana ini? Oke lah, nggak bisa di ini. Ini teman-teman nih, kita lihat nih. Yesus berkata kepadanya, ia dihukum dengan kotoran yang mendidih. Tuh, Yesus dihukum dengan kotoran yang mendidih di dalam neraka. Seperti yang dikatakan sang guru, siapapun yang molok-molok perkataan para bijak akan dihukum dengan kotoran manusia yang mendidih. Tuh, Yesusmu menurut orang Yahudi digoreng di dalam neraka, digodok dalam neraka dengan kotoran yang mendidih. Bahkan Yesusmu dibangkitkan itu bukan oleh Yahweh. Ya, Yesus dibangkitkan itu oleh Onkelos. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus orang Nazaret dari kubur melalui ilmu hitam. Itu tanggapan orang-orang Yahudi kepada Yesus. Yesus itu dibangkitkan dengan ilmu hitam dan dibakar di neraka dengan kotoran manusia yang panas. Itu ada loh di dalam Taurat CB Alfe. Tetapi ketika Nabi Muhammad itu diakui sebagai orang yang jujur, diakui sebagai orang yang amanah, hadisnya cukup jelas dan cukup sempurna loh tentang itu. Nih saya tunjukkan lagi. Si RK ini nggak ada ilmu.
Nih, paling baik akhlaknya, ya, paling agung dalam bertetangga, paling agung sifat bijaknya, paling jujur, ya kan, bicaranya paling lembut wataknya, paling suci jiwanya, paling dermawan, ya, menempati janji serta paling amanah sehingga beliau dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin. Ada hadisnya. Hadis riwayat siapa? Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir Jeder. Sekarang Yesus malah dituduh direbus di dalam neraka dengan kotoran manusia itu loh. Ada di dalam Talmud Gitin 57a. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah dikatakan semacam itu. Oke lah, RK kalah debat, kalah PK. Saya sudahi saja karena percuma. Dari tadi nggak dijawab. Ya, Bubuk. Kabur si Nandar. Nandar kabur dia, nggak berani dia. Kabur dia. Kabur si Nandar dong, kabur dia, mencret dia. Mencret. Mencret dia Nandar, langsung keluar dia. Dia langsung keluar, dia kabur dia. Mencret dia langsung. Malam ini nggak bisa tidur dia kayak. Teman-teman bantu follow Bang RK ya, di follow ya teman-teman ya. Bang RK akan live di sini aja teman-teman ya. Bang RK akan live di sini saja teman-teman ya. Jadi di follow aja teman-temannya, di follow aja ya. Bang RK akan live di sini teman-teman ya. Ya, wah dia serius, dia betul-betul kabur dia tadi. Sabar, saya undang lagi dia. Jangan kabur kau Nandar, jangan kabur kau. Ya, jangan kabur kau Nandar, sabar. Ya, sabar dulu. Menolak dia undangan kata. Jadi gitu teman. Ya, kalau kita kasih pengajar, saya sudah bilang, si Nandar itu kita lemparkan mutiara ke bebong. Nah, gak akan ada gunanya teman, gak akan ada gunanya. Jadi dengan Nandar itu kita mainin seperti itu, jadikan dia itu sebagai apa? Sebagai apa? Badut. Kabur dia. Takut. Dia tadi sudah mengakui, dia bilang apa? Nanti saya buatkan video ya teman-teman ya. Saya buatkan video. Dia bilang apa gini? Dia bilang gini. RK, ya dia bilang RK. Saya nggak bisa kalahkan kau RK katanya. Tuh, jagoan kalian si Endang. Oh Endang. Si Endang Sunandar itu teman ya. Ya, si Endang Sunandar itu jagoan kalian, kabur dia. Nanti saya upload ya. Dia sudah mengakui, RK jujur saya nggak bisa kalahkan kau katanya. Saya upload nanti. Ya, jadi saya buat ulang-ulang bot. Kabur jagoan kalian itu. Gak sanggup teman, gak sanggup dia lawan kita. Gak sanggup ya. Jadi kemudian gini. Dia mengambil dari Gitin 53 kalau nggak salah, bahwa Yesus itu dibangkitkan lewat sihir. Makanya saya kasih logikanya gini, ya. Jikalau Yesus itu penganut ilmu sihir, ya, kenapa dia? Saya mau jawab itu. Kenapa Yesus mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia? Yesus nggak pernah ngajarkan bahwa kalau inilah kepala orang gitu kan, potonglah tiap-tiap ujung jarinya. Gak ada. Yesus gak ngajar kayak gitu teman, gak ada. Ya, kalau Yesus penganut ilmu sihir, tentunya Yesus akan mengajarkan kawini bocah. Ya kan? Kalau Yesus itu seperti data yang Nandar bawakan, ya, bahwa Yesus itu penganut ilmu sihir, berarti yang Yesus ajarkan itu adalah kawini bocah, kawinin mantunya, kawinin sendiri, kawinin siapa lagi? Ya, itu. Masalahnya
satu pun kelakuan-kelakuan bejat yang yang saya sebut tadi tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Makanya sampai detik ini saya tetap ada di Karisteng. Jelas toh? Jadi junjungan kalian, jagoan kalian tuh menceret di sini, kabur dia langsung. Kabur. Kebanyakan ngejedokin kepala ke aspal. Panggil lagi. Oh ya, dia menghina saya. Mana si Nandar ini? Udah nggak live dia. Oh sabar. Udah nggak live dia. Udah gabung dengan yang lain. Udah nggak live lagi Bang Mika. Ya, udah nggak live dia. Anjir, memang songong kali dia tadi Bang Mika. Songong kali dia. Ya, RK udah kalah debat, kalah PK. Majar ton katanya. Oh, kau nggak tahu. Ini spender ini kalau keluar habis kau Nandar, betul. Ya, saya omong kau ya, bilang kalian ya,